Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Dafal. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan karyawan dan wira swasta dari buku Strategi Cerdas dan Efektif Mengubah Keuangan Anda dari Dr. Susanti Widyastuti SEMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan kita bahas selama penjelasan. Yang pertama itu ada konsep perencanaan keuangan karyawan dan wira swasta. Kedua itu pentingnya perencanaan keuangan karyawan dan wira swasta. Ketiga, cara perencanaan keuangan karyawan dan wira swasta. Keempat, jenis-jenis perencanaan keuangan penelitian yang berkaitan. Yang pertama di sini itu ada apa itu perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan itu adalah proses sistematis dalam mengelola keuangan pribadi atau keluarga mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini melibatkan pengelolaan penghasilan pengeluaran seperti aset, utang, investasi, dan asuransi untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Bagi karyawan dan wira swasta, perencanaan keuangan sangat penting karena setiap kelompok memiliki karakteristik keuangan yang berbeda. Seorang karyawan biasanya memiliki penghasilan tetap dari gaji bulanan, sehingga pendekatan gaji, pengelolaan dana pensiun, dan pelindungan asuransi. Sementara itu, seorang wira swasta yang berpenghasilan tidak tetap atau fluktuatif akan lebih fokus pada perlindungan aset, manajemen arus kas, usaha, dan strategi investasi fleksibel. Perencanaan keuangan tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan material, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan keamanan finansial dan kesejahteraan psikologis. Individu yang memiliki perencanaan keuangan yang baik cenderung lebih mampu menghindari krisis keuangan dan membuat keputusan ekonomi yang bijak. Yang kedua, fokus utama karyawan dan wira swasta. Di sini saya akan menjelaskan dari karyawan dulu. Karyawan umumnya menerima penghasilan dalam bentuk gaji tetap setiap bulan dengan pendapatan yang cenderung stabil. Perencanaan keuangan karyawan difokuskan pada pengelolaan gaji secara efisien untuk kebutuhan sehari-hari dan jangka panjang. Kedua itu dengan penggunaan fasilitas dana pensiun dari perusahaan atau mandiri. Ketiga itu proteksi terhadap risiko dengan asuransi kesehatan dan jiwa. Menabung dan berinvestasi secara konsisten melalui pemotongan otomatis dari gaji. Selanjutnya dari wira swasta. Wira swasta menghadapi tantangan yang berbeda, yakni penghasilan yang tidak tetap dan rentan terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, fokus perencanaannya adalah pertama itu perlindungan terhadap aset pribadi dan bisnis, kedua itu manajemen arus kas yang disiplin untuk memastikan kelangsungan bisnis, ketiga itu diversifikasi penghasilan untuk meminimalkan risiko, membangun dana darurat yang lebih besar karena ketidakpastian penghasilan. Perbedaan ini menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan keuangan masing-masing individu. Selanjutnya itu ada tahapan perencanaan keuangan. Yang pertama itu evaluasi kondisi keuangan saat ini. Tahap awal melibatkan identifikasi atas secara seluruh aset, kewajiban, serta pemasukan dan pengeluaran rutin. Ini penting untuk mengetahui posisi keuangan secara objektif. Kedua itu menentukan tujuan keuangan. Tujuan bisa berupa jangka pendek, misalnya liburan atau gadget, menengah, membeli rumah, hingga jangka panjang seperti dana pensiun atau pendidikan anak. Penetapan ini membantu untuk menentukan strategi yang tepat. Yang ketiga itu ada menyusun strategi keuangan. Strategi ini termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan tabungan, pilihan investasi seperti reksadana, saham, serta pelindungan keuangan melalui asuransi, dan keempat itu pengimplementasi dan monitoring. Yang keempat, yang selanjutnya itu mengapa perencanaan keuangan itu penting. Yang pertama itu menghadapi ketidakpastian finansial. Bagi karyawan ataupun wira swasta menghadapi risiko ini seperti PHK, resiko ekonomi, atau perubahan kondisi pasar. Dengan perencanaan yang baik, risiko ini bisa diminimalisir atau bahkan diantisipasi dengan dana darurat, investasi, liquid, dan asuransi. Selanjutnya itu mencapai tujuan hidup. Tujuan seperti memiliki rumah sendiri, menyekolahkan anak, hingga perguruan tinggi, menikah, pensiun dengan nyaman, hingga beribadah ke tanah suci memerlukan dana besar yang tidak bisa dipenuhi secara instan.
Perencanaan keuangan menjadi kunci untuk mencapainya. Yang ketiga ini ada menghindari jerat utang konsumtif. Banyak orang terjebak dalam utang karena gaya hidup konsumtif. Dengan perencanaan yang disiplin, pengeluaran bisa dikontrol dan hanya mengambil utang untuk keperluan produktif. Yang keempat ini meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman hidup. Keuangan yang sehat mengurangi stres dan konflik dalam keluarga. Perencanaan keuangan membantu seseorang hidup lebih tenang dan fokus pada tujuan jangka panjang. Selanjutnya itu cara perencanaan keuangan karyawan dan wira swasta. Di sini saya akan menjelaskan dari karyawan dulu. Yang pertama itu membuat anggaran tetap berdasarkan gaji bulanan. Sisihkan dana darurat dari 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Ketiga itu alokasikan investasi untuk masa depan seperti reksadana, tabungan, dan uang pensiun. Yang keempat itu gunakan asuransi sebagai pelindungan resiko seperti resiko kesehatan dan resiko jiwa. Yang selanjutnya itu ada wira swasta. Pertama itu pemisahan keuangan pribadi dan bisnis sangat penting. Misalkan dari hasil uang pribadi dipisahin, dan misalkan dari bisnis dipisahin, jangan dijadiin satu. Yang kedua itu dana darurat lebih besar dari 6 hingga 12 bulan karena ketidakpastian penghasilan. Yang selanjutnya itu ada diversifikasi sumber penghasilan, misalnya itu usaha sampingan dan properti. Yang keempat itu manajemen kas dan pembukuan sederhana untuk mengontrol arus keuangan. Selanjutnya itu ada jenis perencanaan keuangan. Jenis perencanaan keuangan itu yang pertama itu anggaran pribadi, yaitu perencanaan yang mengatur pengeluaran berdasarkan penghasilan untuk menghindari pemborosan. Selanjutnya itu ada investasi, perencanaan dalam menempatkan dana ke instrumen reksadana, saham, atau properti untuk meningkatkan nilai uang. Selanjutnya itu ada pensiun, persiapan untuk masa produktif agar tetap memiliki penghasilan pasif. Contohnya dia udah pensiun tapi dia memiliki usaha, dan dia selama udah pensiun tapi dia masih memiliki penghasilan. Selanjutnya ada pajak, strategi legal untuk meminimalkan beban pajak. Yang selanjutnya asuransi, proteksi keuangan terhadap risiko seperti sakit, kecelakaan, atau kematian. Dan terakhir ini ada warisan, perencanaan distribusi aset pada ahli waris agar tidak menimbulkan konflik atau biaya hukum yang tinggi. Di sini warisan itu misalkan dia udah menyiapkan pembagian warisan yang secara adil dan tidak ada yang menimbulkan konflik secara keluarga. Selanjutnya itu ada penelitian yang berkaitan dengan perencanaan keuangan. Yang pertama itu literasi keuangan berkorelasi positif dengan kestabilan keuangan rumah tangga. Yang kedua itu karyawan lebih konsisten menabung karena penghasilan tetap dan pemotongan langsung. Yang ketiga, wira swasta memiliki keleluasan tapi lebih rentan jika tidak disiplin finansial. Yang keempat itu penelitian dari Dr. Susanti Widyastuti menunjukkan bahwa masyarakat dengan pengetahuan finansial dasar cenderung lebih mampu meraih tujuan keuangan secara realistis. Bisa dibilang Dr. Susanti itu bilang kalau konsep pengetahuan dasar tentang finansial itu penting untuk perencanaan keuangan bagi karyawan maupun wira swasta. Nah, udah sampai kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, yaitu perencanaan keuangan sangat penting bagi karyawan maupun wira swasta untuk mencapai tujuan hidup dan menghadapi resiko finansial. Karyawan fokus pada stabilitas proteksi, sementara wira swasta perlu mengelola fluktuasi penghasilan. Dengan strategi yang tepat dan disiplin, perencanaan keuangan membantu menciptakan masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menjelaskan materi tentang perencanaan keuangan wira swasta dan karyawan. Saya Muhammad Arif Rafal, izin pamit dan undur diri. Terima kasih.